Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga sehat dan juga happy selalu. Kasus kali ini datang dari ibu kota Texas, yaitu Austin. Kasus yang menimpa seorang mahasiswi berprestasi yang baru aja pulang dari kampus sendirian. Tapi sebelum lanjut, aku mau ngingetin kalau kisah yang aku ceritakan ini tentu aja bukan dari karangan aku. Informasinya ada di media. Gak bosen-bosen aku bilang, kalau kalian mau baca langsung monggo silahkan. Tapi kalau mager bacanya ya udah duduk manis aja. Simak videonya sampai habis. Seorang gadis bernama Haruka Juliana Tsunami Weiser atau dikenal dengan Haruka Weiser yang lahir pada 20 Juni 1997 di Portland, Oregon, Amerika. Haruka ini terlahir dari pasangan campuran Jepang dan juga Amerika. Ibunya bernama Yasuyo Tsunemine dan ayahnya Thomas Weiser. Ia memiliki dua orang saudara kandung bernama Naomi Weiser dan juga Noboru Weiser. Haruka ini tumbuh dan dibesarkan di Amerika. Ia dikelilingi oleh orang-orang yang tentu aja mencintainya. Selain dari segi finansial yang stabil, keluarganya ini juga sering berlibur bersama ke tempat-tempat tropis, dan keluarga ini juga penuh dengan kebahagiaan. Haruka ini dikenal sebagai sosok yang ceria, percaya diri, dan juga cerdas. Ini beneran cerdas ya, karena pada saat sekolah dasar, Haruka ini menjadi murid yang unggul, dan saat memasuki sekolah menengah, Haruka sangat tertarik dengan pelajaran matematika dan juga sains. Selain itu, Haruka juga menunjukkan prestasinya. Keluarganya tentu aja sangat bangga dengan pencapaian Haruka. Haruka juga tertarik ya dengan dunia tari dan juga teater. Pada saat usianya ini 12 tahun, Haruka ini meminta orang tuanya untuk mendaftarkan les balet. Dan dikabulkan oleh orang tua Haruka. Jadi 1 tahun kemudian, saat usianya Haruka ini 13 tahun. Meskipun begitu ya, Haruka ini tetap berprestasi dalam pendidikan akademis. Jadi nggak mengganggu, meskipun dia itu udah suka banget sama satu hal gitu. Pada saat Haruka ini usianya 18 tahun, ia memutuskan untuk pindah ke ibu kota Texas, yaitu Austin, pada tahun 2015 untuk melanjutkan pendidikannya. Dan di sini Haruka ini tinggal sendirian di sebuah asrama dan tinggal bersama teman-teman barunya. Haruka melanjutkan pendidikannya ke University of Texas. Di sana Haruka berusaha mengejar cita-citanya dan berusaha juga mengejar 2 gelar sekaligus. Jadi 2 gelar sarjana sekaligus. Haruka mengikuti kelas seni dan juga pramedis karena Haruka ini bercita-cita untuk menjadi dokter suatu hari nanti. Di kampus, Haruka ini termasuk siswi yang berprestasi. Meskipun dalam lingkungan asing, Haruka ini ternyata cepat beradaptasi. Bahkan, Haruka juga sempat tampil dalam pementasan universitas. Sampai sini, kehidupan Haruka ini baik-baik aja. Haruka hidup dalam kebahagiaan. Ia memiliki keluarga yang harmonis, pertemanan yang baik, dan dalam pendidikan juga ia berprestasi. Tapi, semua itu harus sirna karena suatu hari Haruka dinyatakan menghilang. Pada 4 April 2016, kala itu Haruka ini nggak hadir di kampus dan Haruka juga nggak ada kabar, entah ke pihak kampus atau ke teman-temannya. Karena khawatir ya, hilangnya Haruka pun dilaporkan ke polisi. Mendapati laporan tersebut, pihak kepolisian pun gercep untuk melakukan pencarian yang diawali dari asramanya Haruka. Salah seorang teman sekamarnya Haruka ini memberitahu polisi bahwa Haruka ini sempat mengirimkan sebuah pesan yang mengatakan bahwa ia dalam perjalanan pulang. Pesan tersebut diterima pada pukul 9:30 malam yang diketahui Haruka ini menghadiri kelas tari. Tapi setelah itu Haruka nggak pernah membalas pesan lagi, bahkan nggak pulang ke asrama. Temannya ini sempat mikir, mungkin aja Haruka ini pulang ke rumah orang tuanya. Mendapati hal tersebut ya, polisi kemudian pergi ke kampus dan memeriksa sekitaran kampus. Polisi juga menelusuri jalan yang biasa dilalui oleh Haruka untuk mendapatkan petunjuk. Di belakang kampus kan ada sungai yang mengelilingi kampus ya. Polisi juga menelusuri sungai tersebut. Saat menelusuri sungai, ada sesuatu hal yang mencurigakan ya. Di antara 2 batu besar ada sesuatu yang kayak ditutupi dedaunan, dan saat dibuka oleh polisi ya, polisi ini kaget karena menemukan jasad wanita yang kondisinya sangat mengerikan. Jasad tersebut penuh luka, ada tali yang terikat di lehernya,
dan kondisinya setengah telanjang. Selain itu, di sekitar jasad ditemukan ada palu dan juga kacamata yang mungkin aja berkaitan. Jasad tersebut kemudian dievakuasi untuk dilakukan otopsi dan terkonfirmasi bahwa benar mayat tersebut adalah Haruka. Tapi masih belum diketahui apa yang terjadi dengan Haruka dan siapa pelaku dari kejahatan ini. Polisi bahkan menghimbau kepada para siswi untuk tidak bepergian sendirian, khususnya di malam hari. Polisi kemudian menelusuri CCTV di area tersebut dan terlihat ya, di CCTV ada seorang laki-laki yang membawa tas ransel dan juga sepeda berwarna merah. Bahkan video rekaman tersebut juga dirilis untuk mengetahui siapa orang di dalam rekaman tersebut. Teman-teman Haruka mengatakan bahwa tas yang digunakan oleh lelaki tersebut adalah milik Haruka. Siapapun yang mengetahui siapa orang di dalam rekaman tersebut untuk segera melapor ke polisi. Himbau polisi. Pada tanggal 7 April 2016, salah seorang petugas pemadam kebakaran melaporkan ke polisi bahwa ia mengetahui sesuatu. Jadi saat malam hilangnya Haruka ini terjadi sebuah kebakaran di sebuah gudang terbengkalai, dan saat petugas datang ternyata ada seorang pria yang memang sengaja membakar sesuatu, jadi bukan kebakaran. Di sana ia melihat seorang tunawisma yang mengkonfirmasi bahwa ia membakar barang-barangnya agar untuk menghangatkan tubuh karena pada saat itu cuacanya memang lagi dingin. Sebenarnya hal ini juga udah biasa ya dilakukan para tunawisma di musim dingin. Setelah ditanya-tanya ya, usia tunawisma tersebut masih 17 tahun. Akhirnya petugas pun membawa ia ke penampungan dan salah seorang tim pemadam mengatakan sepertinya orang tersebut mirip dengan orang yang ada di rekaman CCTV dari kasus Haruka. Mendapat laporan tersebut, polisi langsung datang ke lokasi gudang dan mengecek ya. Di sana polisi menemukan sepeda merah yang terlihat sama dengan yang ada di CCTV. Selain itu, polisi menemukan buku catatan yang berisi tugas kuliah dan juga jaket berwarna hitam. Dan di saku jaket tersebut, polisi menemukan sebuah tanda terima dan juga ada nama Haruka. Polisi kemudian mendatangi tempat penampungan LifeWorks dan pria tersebut masih ada di sana. Pria tersebut bernama Michelle Khalil Kriner, seorang tunawisma di Austin. Di sini aku ceritakan sedikit ya background dari Michelle ya. Sebenarnya nggak banyak informasi tentang Michelle di media, tapi yang jelas diketahui bahwa Michelle ini lahir pada tahun 2000. Ibunya ini seorang pecandu alkohol dan juga narkoboy. Bahkan saat hamil Michelle, ibunya ini nggak peduli dengan kesehatan janinnya yang dikandung. Dan karena hal itulah Michelle lahir dengan sindrom alkohol janin, dan mengetahui itu saat Michelle lahir, neneknya langsung ngambil Michelle untuk tinggal bersamanya karena khawatir nggak bakal keurus nih cucu aku. Michelle kecil ini tumbuh dengan agak lambat ya, dan juga beberapa kali Michelle ini nggak naik kelas. Dan karena hal ini juga lah Michelle putus sekolah. Selain itu, karena kesulitan ekonomi ya, neneknya juga sempat menitipkan Michelle ke panti asuhan. Nanti Michelle diambil lagi dan tinggal sama neneknya lagi, gitu aja, tapi berulang-ulang kali. Jadi nggak cuma sekali. Di panti asuhan, Michelle ini beberapa kali mendapatkan pelecehan, tapi saat dijemput balik ke rumah neneknya di tahun 2009, tetangga neneknya ini pernah melihat Michelle ini dipukuli neneknya. Sebenarnya di titik ini ya, terlepas dari kejahatannya, aku agak kasihan gitu sama si Michelle ini. Ibunya sibuk sendiri, dia putus sekolah, ditaruh di panti, dia dapat kekerasan, di rumah sama neneknya dipukulin. Kayak dia ini harus kemana gitu supaya merasa aman. Bahkan neneknya juga sempat dilaporkan ke polisi oleh tetangganya dan didenda $2.000. Meskipun neneknya sudah memukuli Michelle, tapi Michelle merasa bahwa neneknya lah sosok yang baik menurutnya. Dan selama di panti asuhan, Michelle ini didiagnosis autisme, skizofrenia, dan juga depresi. Tapi sayangnya Michelle ini tidak mendapatkan pengobatan serius, dan saat usianya udah menginjak 16 tahun, kala itu neneknya mengatakan bahwa Michelle harus mencari jalannya sendiri di dunia. Dan dari perkataan neneknya itu ya, Michelle pergi meninggalkan rumah neneknya dan pergi ke kota Texas yang jaraknya lebih dari 300 mil dengan menumpang sebuah truk. Sesampainya di Austin, Michelle ini nggak tahu mau kemana. Ia akhirnya tidur di berbagai tempat. Dari sanalah ia menjadi tunawisma dan menetap di bangunan terbengkalai tersebut. Setelah menangkap Michelle, awalnya petugas menahan Michelle di unit pembunuhan APD karena dicurigai merusak barang bukti atas kematian Haruka.
Dan di hari yang sama, polisi memperoleh surat perintah penggeledahan barang-barang milik Michelle. Dan saat digeledah, petugas menemukan sepatu yang identik dengan sepatu yang terlihat dikenakan tersangka dalam rekaman pengawasan, dan sebuah MacBook dengan stiker Portland yang sebelumnya ini telah dikonfirmasi keluarganya Haruka kepada polisi. Dengan bukti tersebut, dugaan kasus Michelle ini dinaikkan menjadi dugaan penghilangan nyawa. Ketika diinterogasi, Michelle mengatakan bahwa ia bukanlah pembunuhnya. Pada malam Haruka terbunuh, ia sedang berada di rumah sakit untuk mengisi charger ponsel dan juga tabletnya. Namun pernyataan tersebut tentu aja bertolak belakang dengan bukti-bukti yang ada di CCTV. Pada 8 April 2016, Michelle didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama. Michelle dianggap sehat dan bisa dihukum, karena bagaimanapun juga setelah menghilangkan nyawanya Haruka, Michelle ini sempat membakar barang-barang milik Haruka yang dianggap hal itu dilakukan oleh orang-orang yang waras. Karena gimana caranya orang yang gak waras mau ngumpetin barang-barang bukti, karena berarti kan secara gak langsung ya, dia tahu itu tuh adalah sebuah kesalahan. Polisi mengungkapkan rentetan kejadian di malam Haruka menghilang. Jadi pada tanggal 3 April 2016, pada pukul 9:30 malam, Haruka ini keluar kelas dan langsung pulang ke asrama dengan berjalan kaki seperti biasa. Ia juga sempat mengirim pesan ke temannya bahwa ia dalam perjalanan pulang. Di sisi lain, Michelle terlihat sedang bersembunyi di belakang mobil van yang terparkir. Awalnya ini polisi ngira mungkin Michelle ini punya niatan untuk membobol mobil van tersebut. Tapi nggak lama terlihat ada Haruka yang sedang berjalan menuju asrama, dan dalam rekaman nggak ada orang lain selain mereka berdua. Kemudian Michelle meninggalkan sepedanya dan berjalan membuntuti Haruka. Kemudian Michelle menyerang Haruka. Haruka mendapat kekerasan seksual. Ia juga dicekik menggunakan tali yang gak tahu dari mana tali itu ada. Setelah itu Michelle juga lanjut menyeret tubuh Haruka ke tepi sungai dan ditutupi dengan dedaunan. Michelle kembali ke sepedanya dengan membawa barang-barang milik Haruka dan kembali ke gudang tempat ia tinggal. Keesokan harinya, Michelle yang sadar nih kalau tindakannya ini salah ya. Dia juga takut nih kalau nanti ketangkep sama polisi. Michelle kemudian membakar barang-barang milik Haruka. Sampai akhirnya tim pemadam datang dan membawanya ke penampungan. Pada Juni 2016, Michelle ini didakwa atas pembunuhan Haruka dengan berbagai tuduhan, yang diantaranya pembunuhan berencana, penyerangan seksual, penculikan, dan juga perampokan. Michelle ini dianggap tidak memenuhi syarat untuk hukuman mati karena ia masih berusia 17 tahun saat pembunuhan. Dan hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup, tetapi ia memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat dalam waktu 40 tahun. Setelah putusan, ayah Haruka, Thomas Weiser, naik ke mimbar untuk memberikan pernyataan. Haruka tidak memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri. Anda membuat pilihan itu untuknya, namun ia tidak mati sia-sia. Kita tidak akan pernah tahu berapa banyak nyawa yang ia selamatkan melalui peristiwa kematiannya. Saya berharap dia masih di sini dan bisa menemuinya, tetapi saya merasa terhibur karena mengetahui bahwa dia telah membantu menghentikan pembunuhan berantai, kata bapaknya Haruka. Dari kasus ini aku sadar betul ya bahwa kesehatan mental seorang anak itu ternyata memang sangat berpengaruh. Teruntuk kalian-kalian yang mungkin aja punya trauma masa kecil, entah dari keluarga ataupun lingkungan, sehat-sehat ya kalian. Semoga happy terus dan hal-hal baik selalu datang. Amin. Sampai sini aja video dari aku. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.